Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang e-marketing. E-marketing ini adalah bahasan sebelum kita melaksanakan UTS ya. Jadi ini adalah bahasan terakhir sebelum UTS. Oke, kita lihat dulu apa yang akan dijelaskan hari ini, yaitu yang pertama adalah ada internet marketing, lalu ada perencanaan internet marketing, ada the marketing mix, ada branding, dan ada online advertising. Ya, jadi ini 5 hal yang penting di dalam e-marketing. Kita mulai dulu dari yang pertama yang kita sebut sebagai internet marketing. Ya, jadi kita lihat dulu asal mulanya adalah dari the internet ya, dimana kita ketahui bahwa internet ini adalah dia sudah bisa mencakup dunia yang global ya. Yang pertama, jadi dia di sini global scale, jadi skala yang dicakup oleh internet atau kita bisa mencakup internet dengan skala global. Lalu yang kedua adalah the catalyst ya. The catalyst ini berarti internet ini merupakan pelopor ya, pelopor kira-kira bagaimana kita bisa melakukan tadi yang global scale itu juga. Yang ketiga, ada yang disebut dengan marketing strategi. Nah, marketing strategi ini berarti dengan adanya internet kita bisa melakukan strategi marketing yang lebih beragam. Lalu yang keempat, ada internet is ubiquity ya. Jadi mungkin kalian perlu memperhatikan di sini kata kuncinya adalah ubiquity atau ubiquitous, di mana internet ini bisa kita temukan di mana saja. Lalu yang selanjutnya adalah more cost effective way for customer and buyers. Jadi memang dengan menggunakan internet kita dengan mudahnya ya, dan kita tidak membutuhkan biaya yang banyak pada saat kita akan membuat atau pada saat kita akan melakukan marketing tadi ya. Jadi semuanya lebih murah dan mudah. Lalu selanjutnya kita lihat dari sisi marketingnya ya. Tadi kalau dari sisi internet kita sudah mengetahui ada beberapa poin, dan sekarang dari sisi marketing. Nah, marketing ini kita lihat yang pertama adalah dia bisa mengidentify, anticipate, and satisfy ya. Jadi memang tujuan dari marketing itu sendiri adalah yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang akan kita marketingkan. Lalu yang kedua, kita bisa mengantisipasi ya apa yang kita akan lakukan pada saat kita setelah mengidentifikasi tadi. Lalu kita juga bisa satisfy setelah itu, atau kita merasakan kepuasan pada saat kita menggunakan marketing tadi. Nah, di dalam marketing apa saja yang kita perlukan di sini kita bisa lihat dari sisi price, promotion, place, dan produk ya. Jadi kita bisa mulai untuk menganalisis itu dari sisi harga, dari bagaimana kita mempromosikan, lalu bagaimana kita menentukan di mana tempat yang paling tepat ya, lalu dan ada produk apa yang akan kita jual. Lalu setelah itu kita harus pastinya understand customer, atau kita harus mengerti customer kita seperti apa. Lalu kita understand customer segment ya. Jadi kita juga perlu mengetahui segmen dari customer itu seperti apa ya, mereka senangi apa dan lain sebagainya. Nah, ini jadi dari 4 poin yang ada di sini, inilah yang sering atau kita garis bawahi dalam dunia marketing. Maka terciptalah yang dinamakan internet marketing, di mana internet tadi ya change the relationship between buyers and sellers. Jadi dia memang menggantikan yang tadi relationship antara pembeli dengan penjual ya, karena market informasinya tadi available untuk semua transaksi atau semua yang ada di dalam transaksi tersebut. Nah, jadi dengan adanya internet marketing berarti tadi dia mengcombine atau mengkombinasikan antara internet dengan marketing ya. Jadi internet yang dengan caranya yang bisa global, dengan caranya yang bisa melakukan effective way ya, terus cost-nya juga sedikit. Nah, itu juga akhirnya bisa membuat seperti ini ya. Dia bisa membuat semua yang ada di sana ikut terlibat di dalam transaksi, dan sekiranya akan lebih lebih interaktif gitu ya di dalam internet marketing. Yang kedua ya, yang akan dijelaskan di sini adalah tentang marketing plan.
Ya, jadi sebelum kita melakukan marketing, baiknya kita melakukan perencanaan dulu terhadap marketing itu sendiri. Ya, jadi yang pertama kita lihat marketing plan itu sebenarnya dari e-business strategi tadi yang sudah kita punyai atau yang sudah kalian rancang kemarin, kita bagi menjadi e-marketing plan-nya ya. E-marketing plan di sini ada demand analysis, kita bagi ya, ada competitor analysis, ada marketing mix dan ada branding. Nah, jadi kita lihat e-marketing plan model di sini yang tujuan akhirnya adalah melakukan evaluasi. Nah, di dalam demand analysis berarti kita butuhkan connectivity, interactivity, ada sales via internet dan ada website hits juga ya. Kita bisa melihat dari website hits, lalu ada customer segmennya yang diinginkan segmen customer seperti apa. Nah, selanjutnya untuk kita lihat pastinya kalau misalnya kita bergerak di bidang yang baru atau kita sebut sebagai blue ocean. Kalau di blue ocean berarti kita belum ada kompetitor ya, itu lebih mudah. Tapi mungkin kalau misalnya kita ada di red ocean atau misalnya kita itu memiliki banyak kompetitor, berarti kita harus melakukan kompetitor analisis. Nah, kompetitor analisis di sini kita bisa lihat pada kompetitornya seperti apa, lalu produk dan service yang mereka jalankan, terus market performance-nya, lalu marketing media dan marketing strategisnya seperti apa ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dari kompetitor kita. Lalu selanjutnya ada marketing mix. Nah, marketing mix di sini ada beberapa yang mungkin sekarang sudah ada 7 ya. Di sini akan kita bahas 4 saja yang kira-kira menjadi pentingnya. Ada product, price, place, dan promotion ya. Ini yang kita misalnya akan kita lihat apa saja dari sisi produk, price, place, dan promotion. Lalu ada branding ya. Branding ini berarti yang berhubungan dengan merek, berarti kita bisa memberikan dia brand name yang menarik, lalu brand creation-nya seperti apa, dan brand values-nya seperti apa ya. Jadi kreasi kita tentang brand ini dengan adanya brand ini misalnya bisa seperti apa, terus value-nya ya, nilai brandnya ini bagaimana, dan lain sebagainya ya. Ini ada di marketing plan model. How is the marketing function? Is the new environment different? Ya, jadi memang marketing function di sini sudah membuat yang lebih ini ya, lebih different atau berbeda dengan yang lainnya karena there are no geographical constraint in the online environment. Jadi kita lihat di sini udah nggak ada lagi batasan geografi ya. Kita udah terhubung semua dengan internet, mau di seluruh dunia pun, di Indonesia, di seluruh Indonesia pun sudah saling terhubung. Lalu marketing models are subject to change depending on the level of technological advance. Traditional marketing is relatively stable and more clearly defined. Ya, jadi memang sudah mengganti dari marketing modelnya itu, teknologinya juga yang digunakan juga sudah lebih advance ya, atau lebih menarik lagi. Traditional marketing juga sudah relatively stable ya, atau dia kira-kira lebih stabil dibanding yang sebelum ada internet pastinya. Nah, niche market are more easily identified and larger in online market ya. Jadi lebih mudah ya kalau menggunakan market sekarang. Lalu marketing is subject to customer pool relationship where the customer decide the time and place of interaction ya. Jadi marketing ini lebih mudah ya, jadi menghubungkan dengan customer pastinya, di mana customer tersebut bisa menentukan kira-kira mereka butuhkan waktu dan tempat yang di mana yang akan mereka lakukan marketing tersebut. Nah, ini yang membuat new environment atau lingkungan baru dari dunia marketing itu sendiri. Nah, what are the critical success factor for e-marketing? Jadi kita bagaimana supaya kita sukses dalam melaksanakan e-marketing ini? Yang pertama adalah first mover advantage are vital. Ya, jadi
Di sini yang pertama kita lakukan adalah kita harus first move dulu ya, atau langkah awal kita ini seperti apa ya. Jadi langkah awal kita kalau mau menggunakan e-marketing, apa yang akan kita gunakan ya, atau apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ini bisa kalian kaitkan dengan yang kalian sudah buat kemarin di e-channel juga ya. Lalu collaboration with partner to provide added value to customer ya. Jadi kita mungkin tidak hanya sendiri nih berdiri, boleh kita mengkolab ya, kolaborasi dengan partner kita gitu ya. Lalu customer must perceive added value. Lalu customer di sini mungkin bisa menambahkan ya added value-nya, perceive added value untuk e-marketing kita. Jadi mereka bisa memberikan solusi juga, bisa memberikan saran juga untuk kita bisa melakukan e-marketing. Lalu innovation in product and service ya, contohnya di sini personalization. Jadi kita lakukan inovasi di dalam produk dan service. Lalu kita maximize customer interactivity ya, kita melakukan maksimalkan customer interactivity-nya ya. Gimana caranya, misalnya kita bisa menggunakan CRM, atau gimana caranya supaya customer ini tetap satisfied dan tetap membeli lagi produk kita ya. Jadi ini yang ada di e-marketing, atau bagaimana kita supaya kita sukses di dalam melaksanakan e-marketing tadi. Ini what is the new organizational position for the marketing function? Jadi sebenarnya di sini bagaimana kita melakukan organisasi kita ya, posisinya tuh pada saat dia melakukan marketing itu harus seperti apa. Nah, yang pertama itu product development is driven by marketing and information system ya. Jadi pastinya kalau kita mau berpindah ke e-marketing, maka yang kita lakukan, kita harus punya information system juga ya. Jadi produk itu di-develop dan bisa dijalankan itu dengan menggunakan marketing dan information systemnya. Lalu the marketing function is integrate with other functions such as IT and business development. Nah, ini pastinya ya, karena kita membutuhkan IT tadi ya, dan kita harus punya business develop juga ya. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan itu. Terus how are customer perceive within the new trading environment? Jadi kira-kira bagaimana penerimaan dari customer itu terhadap lingkungan baru yang kita tawarkan. Customer have greater awareness of the organization and its product and service ya. Jadi customer ini juga paling tidak kita harus bisa tarik mereka dari sisi awareness-nya juga ya, dari sisi bagaimana mereka memperlakukan produk dan service kita. Lalu customer behavior change online ya. Jadi memang kita harus menyiapkan juga customer kita ini supaya dia bisa berganti ke online ya. Sekarang kan sudah bisa. Lalu greater impulse buying, this can be monitored and used for marketing purpose ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pola mereka pada saat pembelian. Customer are perceived more as individuals rather than customer group ya. Jadi kita lihat kira-kira bagaimana penerimaan per person ya dari customer kita dibanding dengan customer group ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira kalau misalnya semua ini sudah tercakup ya, atau sudah ada di dalam sistem kita dalam penjualan misalnya, berarti kita sudah siap untuk berpindah ke e-marketing. Oke, ini itu tadi tentang e-marketing ya, atau marketing plan lebih tepatnya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada the marketing mix. Nah, jadi kalian tadi sudah lihat mungkin di depan, the marketing mix ini sebenarnya yang kita lakukan adalah mengidentifikasi target market kita. Kira-kira ini mereka lebih fokus kemana, atau apa yang akan kita lakukan berdasarkan mix dari marketing ini, di mana ada 4 yang memang kita tekankan di sini ya. Jadi ada produk, price, place, dan promotion. Jadi ini yang kira-kira akan kita bahas di sini, bagaimana kita meningkatkan dari sisi produk, price, place, dan promotion.
Nah, yang pertama dari sisi produk ya, the success of product or service in the marketplace depends on a number of factors including quality, availability, application, construction, packaging ya, image, customer service, and ease of use ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa dari sisi produk yang dilihat ada, kalau kita mau tetap bertahan pastinya ya di dunia marketplace di sini, yang kita lakukan yang pertama adalah kita lihat dari kualitas produk kita, apakah berkualitas atau tidak. Lalu dia available-nya seperti apa ya, maksudnya kalau misalnya kita menyediakan produk yang misalnya satu saja dan dia PO terus, mungkin customer kita tidak akan berdiam diri ya, dia pasti akan mencari barang yang sudah ready gitu ya, nggak PO ya atau pre-order. Lalu dari sisi application, application seperti apa yang digunakan, construction ya, bagaimana mengkonstruk itu, lalu packaging kita ya, memang packaging ini juga termasuk ya, kita bagaimana mempackage atau membuat sesuatu itu terlihat menarik, image-nya ya, image kita terhadap produk itu atau produk ini kira-kira image-nya di masyarakat seperti apa. Kita menyediakan customer service dan pastinya dia ease of use ya, jadi dia mudah untuk digunakan. To meet the demands of consumer, it is necessary for firms to vary the product of offerings and or provide additional features that add value to the customer ya. Jadi di sini yang kita lakukan mungkin bisa kita memberikan variasi terhadap produk ya, bagaimana kita mau offer dia ya, jadi kita memberikan variasi. Selain itu mungkin kita juga bisa memberikan additional features ya, atau kita memberikan fitur tambahan yang kira-kira nantinya akan memberi nilai lebih kepada customer ya. Jadi mungkin bisa kita lihat dari sisi produknya tadi, kita bisa tingkatkan dari sisi kualitas, availability, application, dan seterusnya yang ada di sini ya. Oke, ini dari sisi produk. Lalu selanjutnya produk ini ya, bagaimana kita bisa meningkatkan ya, karena ini bahasannya adalah e-marketing, kita bisa lakukan dengan yang pertama adalah endorsement ya. Endorsement tentu kalian sudah tahu karena sekarang juga sudah semakin happening ya. Jadi kita endorse ke ke selebgram dan lain sebagainya ya. Lalu testimonies, customer list. Nah, ini juga penting ya, seperti yang kalian lihat di kalau misalnya di marketplace, pastinya testimoninya kita harus baca dulu gitu kan, supaya kita yakin untuk membeli produk ini atau tidak. Lalu customer comment warranties ya, jadi maksudnya di sini komen dari customer itu bergaransi gitu ya, atau kita bisa memberikan yang lebih terhadap customer. Lalu guarantees money back offer ya, ini kalau misalnya kita bisa, customer pasti senang kalau misalnya barang yang kita jual itu ada garansinya gitu ya, jadi dia bisa dikembalikan misalnya tidak setuju ya dengan syarat tertentu. Nah, ini terus ada customer service yang dibutuhkan, berarti dia harus lebih cepat, mungkin bisa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan seterusnya. Yang keenam ada incorporating tools for using the product ya, jadi kira-kira bagaimana kita bisa menggunakan produk tersebut ya dengan menggunakan tools-tools yang lain juga. Oke, itu dari sisi produk. Lalu dari sisi price, ini the price at which any product or service is sold depends on production cost ya, distribution cost, and the level of return on investment and profit margin aim for the producer ya. Jadi price ini yang diinginkan di sini adalah kita bisa harganya kita lihat dari sisi cost-nya ya. Cost yang kita digunakan adalah dari sisi produksinya bagaimana ya, lalu sisi distribusinya mungkin perlu kita hitung, terus kita dari return on investment, jadi kira-kira kapan kita akan balik modal atau berapa lama dan lain sebagainya, itu juga perlu kita lakukan analisis mendalam ya. Dynamic pricing refers to a market where price can be updated instantly in response to change in market condition. The real-time aspect of the internet allows seller to constantly inform their customer of current prices for the products or service they offer ya. Jadi memang yang dilihat kalau di sini dari dynamic pricing ya, di sini kita bisa
kalau misalnya price-nya itu bisa dinamis, sebenarnya lebih menguntungkan untuk customer, atau kita bisa menarik customer lebih ya. Misalnya kita bisa tawar-menawar gitu ya, itu juga salah satu keuntungan atau yang bisa kalian adopsi ya untuk strategi kalian. Nah, ini dia dynamic pricing, tapi bisa juga tidak, mungkin pricingnya mungkin bisa kalian lakukan strategi tertentu. Lalu untuk place ya, kalau place di sini place tadi bisa kita gunakan channel yang sudah kita bangun mungkin ya. Jadi dia akan punya place tersendiri. Lalu choice of place depends on a number of factor, including the nature of characteristic the product or service for sale ya. Jadi kira-kira kita bisa lihat kalau misalnya kita harus membuatkan place, paling tidak mungkin kita sesuaikan juga dengan karakteristik produk gitu, service kita ya. Lalu the power of intermediaries in the supply chain, the effectiveness of traditional supply chain mechanism, terus the scope of channel conflict-nya, and the closeness and depth of relationship firm seek with customer ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan di sini pada saat kita memilih place ya. Tadi misalnya mungkin dia harus dekat dengan yang mensuplai kita, lalu misalnya dengan yang sedikit mengalami konflik ya, lalu dia dekat dengan firm atau dekat dengan customer yang kita tuju ya. Jadi itu yang bisa kita pikirkan untuk melakukan atau memilih place-nya ya. Atau mungkin karena ini adalah e-marketing, mungkin kita bisa lihat dari sisi keunggulan dari marketplace misalnya yang kita pakai dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada promotion di sini, ini elemen the marketing mix that involves the communication with customers regarding product and service for sale ya. Jadi promotion di sini memang yang diinginkan adalah kira-kira bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan customer sehingga customer tertarik akan produk kita. The internet is mostly a pull medium whereby consumer make a decision to visit website ya. Jadi memang ya pastinya kita harus menggunakan internet. Nah gimana nih caranya mendorong kira-kira atau menarik kira-kira customer ini, dia kita tarik supaya bisa memvisit website kita, atau mungkin apa yang kita gunakan untuk e-marketing ya. Jadi kita bisa lakukan itu dengan strategi-strategi yang sudah kita list sebelumnya. Oke. The criteria of the specific user ya. Jadi kita bisa lihat user kita itu seperti apa ya, atau kita menariknya dari mana ya. Yang pertama dari easily accessible and easy to use ya. Jadi sebenarnya penggunaan yang sangat mudah itu sangat mempengaruhi consumer ya. Jadi dia easily navigate by consumer when access ya, itu yang diinginkan. Lalu fast and efficient ya, jadi pastinya jangan kita menggunakan website yang sangat berat ya. Mungkin yang kita lakukan mungkin dengan mudah ya. Jadi dengan mudah dia bisa muncul gitu ya, muncul sistemnya, lalu terus up to date juga ya, relevant informationnya quickly. Lalu confidence boosting ya. Jadi dia di sini gimana caranya dia bisa nge-boost customer tadi. Consumer must gain confidence that the company and its product and service being offered are genuine. This can involve the use of company logos, brand name, contact details, and visual images of premises and people. Ya, jadi maksudnya di sini kita bisa membuat kira-kira logo yang lebih menarik, brand name juga yang lebih menarik ya, terus contact details, visual image yang kita tampilkan ya, itu juga bisa menarik customer yang memang mau membeli barang di kita. Lalu constantly available, the website should be available at all the times ya. Jadi setiap hari 24 jam 7 hari seminggu ya, itu harus bisa tetap available. Terus secure, nah ini dia karena kita kan menggunakan internet ini untuk melakukan ini ya,
melakukan pembayaran itu ya, misalnya ada dengan kartu kredit dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian punya saluran sendiri juga oke. Nah itu dia, kita harus melindungi dari sisi keuangan itu supaya customer juga tidak akan lari dari e-marketing yang kita gunakan. Oke, ini consumer values and brand values, kira-kira perbandingannya. Jadi kalau core values-nya, kalau consumer values itu lebih ke lifestyle, aspiration, attitudes, and beliefs. Kalau di brand values kita bisa share values and the consumer and brand-nya. Lalu dari sisi expressive values, consumer values-nya type of personality. Jadi gimana caranya brand tersebut bisa symbolize ya personality traits of the consumer. Lalu dari functional values-nya kita lihat demand for types of product. Jadi gimana caranya brand itu fulfills consumer expectation. Jadi misalnya customer kepikiran apa, brandnya tuh langsung menyediakan. Ini dia dari sisi promotion ya. Oke, itu tadi yang ada yang sudah kita lakukan atau kita lakukan di marketing mix. Nah, selanjutnya ada sisi branding. Nah, branding ini lebih berkaitan dengan merek ya pastinya ya. Jadi branding ini bisa kita lakukan. Bagaimana branding ini terlihat menarik akan kita lakukan dengan 3 di sini biasanya. Ada yang disebut dengan banner advertising, lalu ada affiliate marketing, dan ada viral marketing. Nah, di banner advertising ini ada appears on web page and is the most common form of online advertising. Jadi dia di sini lebih ke kita pakai ya, maksudnya kalau karena bentuknya adalah banner berarti kalian tahu yang banner besar itu ya. Nah, terus selanjutnya ada referral, ini affiliate marketing, ini referral system where two website agree to have a revenue sharing relationship based on one website owner paying another for referring customer ya. Jadi maksudnya di sini karena namanya adalah affiliate ya. Affiliate berarti mereka saling bekerja sama, kira-kira dari two website ini agree ya menjadi satu website saja, dan mereka saling bekerja sama untuk untuk saling mendukung, misalnya antara supplier dengan dengan penjual ya, dengan buyer. Jadi maksudnya dengan seller. Jadi kira-kira mereka bergabung menjadi satu sehingga bisa untuk melayani customer dari sisi marketingnya lebih cepat. Lalu ada yang ketiga, viral marketing. Ini based on word of mouth principles where online user of a service are encouraged to refer the site to friend, family, or work colleague. Ya, jadi gini, jadi kan namanya viral ya. Viral ini kan kalau gimana sih mereka bisa viral? Biasanya itu dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi mulut ke mulut ini, jadi misalnya cerita, tahu nggak ini ada ini, atau mungkin bisa dari sosial medianya masing-masing ya, itu kita sebut mulut ke mulut gitu ya. Mereka mempost story-nya lagi again and again, repost ya. Jadi itulah yang disebut sebagai viral marketing ya. Gimana caranya supaya orang tertarik dan akhirnya dia bisa melakukan repost terus, itu disebut viral marketing. Oke, selanjutnya ini bahasan yang terakhir yaitu tentang online advertising ya. Online advertising ini bisa kita lakukan, yang pertama adalah dengan interactive television and marketing and advertising. Jadi kalau interactive television mungkin kalian tahu ya, ada televisi yang memang kegunaannya adalah untuk memasarkan barang aja terus gitu ya. Lalu mereka tuh yang ada saja pasti yang menjadi customer setianya mereka ya. Jadi mereka actualize audience-nya, lalu audience flow-nya dapet, terus bisa ada ad click through rates-nya, terus ada ad cost per click ya. Jadi misalnya kalau dilakukan di website mungkin ya. Kalau biasanya kita kan lihat kalau di TV gitu ya, television, kita bisa telepon ya, itu mereka dapat juga tuh dari situ, ada conversion rate, ada return on investment-nya juga dapat. Nah, itu yang ada di interactive television and advertising. Enaknya kita bisa telepon langsung ke mereka dan bisa
bisa menanyakan langsung produknya seperti apa, keunggulannya, bla 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 yang lainnya. Jadi ini juga lebih mudah untuk mendapatkan customer. Jadi mendapatkan satisfying atau kepuasan dari customer dalam membeli produk kita. Oke, terus ada advertiser and consumer relationship. Nah, ini kita bisa lihat dari awareness and willingness the initiate a relationship with a company. Ya, jadi kita lihat gimana kira-kira consumer itu terhadap company kita, mereka apakah bisa memberikan feedback yang baik atau tidak. Lalu acquiring and appreciation for the company by knowing what the brand has to offer. Lalu moving toward motivate exchange, thereby enhancing positive feelings and trust. Ya, jadi kita lebih ke gimana kira-kira dari feeling consumernya itu positif, kita harus tarik yang positif dan mereka paling tidak bisa percaya terhadap produk kita. Lalu making the transaction which solidifies the relationship. Ya, jadi kira-kira transaksi memang karena ini kan pembelian ya, jadi transaksi yang kita lakukan ini kita lakukan dengan solid. Oke. Itu saja mungkin yang akan kita bahas hari ini. Untuk penjelasan tugas akan kita bahas di kelas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.